Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hari ini insyaallah kita akan belajar menyambung pengajian kita di malam Rabu di asrama Putra Imani Paraha, yang mana biasanya kita membaca kitab Akhlak Banin. Kita menyambung pengajian yang telah lewat. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang adab seorang murid dengan gurunya. Adabut tilmidzi ma'a ustadzihi. Adab seorang murid atau seorang pelajar dengan gurunya. Al-awwal ayyuhat tilmiz al-adibu. Wahai pelajar ataupun penuntut ilmu yang beradab atau berakhlak atau yang terdidik bisa. Inna ustadzaka yat'abu katsiran fi tarbiyatika. Sesungguhnya gurumu itu sangat lelah fi tarbiyatika, di dalam mendidikmu. Ya, seorang guru itu pasti menghendaki murid yang dia didik ini kalau bisa lebih baik dari dirinya. Nah, lalu dia dengan kemampuan yang dia miliki akan dikerahkannya untuk mendidik anak tadi. Nah, kemudian yuhadzibu akhlaqaka wa yu'allimukal ilma allazi yanfa'uka. Yuhadzibu, perbaikilah, akhlaqaka, akhlakmu, wa yu'allimukal ilma, dan dia mengajarkanmu ilmu, dia mengajarkan kamu ilmu, alladzi yanfa'uka, yang sangat bermanfaat. Ya, tentu setiap ilmu yang diajarkan oleh seorang guru tadi kepada muridnya pasti ada manfaatnya. Ya, buat apa misalnya mengajarkan ilmu tapi ilmu tadi tidak bermanfaat? Pasti ada manfaatnya. Nah, kemudian wayansahuka binasaiha mufidatin, dan dia menasihatimu dengan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Nah, ya, tentu setiap nasihat itu isinya manfaat. Tidak mungkin menasihati itu nasihat tadi tidak bermanfaat. Nah, jadi kita dengarkan dan kita lakukan atau laksanakan apa yang dinasihati oleh guru kita kepada kita. Insya Allah itu akan mengandung banyak keberkahan atau kebaikan. Wa kullu dzalika li'annahu yuhibbuka katsiran. Dan tiap-tiap yang demikian itu bahwasanya dia sangat menyayangimu. Nah, jadi seorang guru itu menyayangi muridnya, yaitu dengan mengajarinya dengan berbagai macam ilmu. Kama yuhibbuka abuka wa ummuka. Nah, seperti dia mencintaimu oleh ayahmu dan ibumu. Nah, sama misalnya orang tua kita ini mencintai anaknya, pasti setiap orang tua itu pasti mencintai anaknya, tidak mungkin. Nah, ini perumpamaan, artinya guru itu menganggap muridnya itu seperti anak. Hubungan antara murid dengan gurunya itu seperti anak. Nah, jadi guru tadi mencintai murid tadi seperti anaknya sendiri. Nah, jelas bukan hanya mendidik, tapi mungkin juga kebanyakannya guru tadi mendoakan murid-muridnya ini supaya menjadi orang yang baik atau berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang. Wa yarju an takuna fi mustaqbalika, dan dia berharap bahwa kamu menjadi di masa yang akan datang rajulan aliman muhadzaban, seorang laki-laki yang berilmu,
Nah, jadi seorang guru tadi mengharapkan muridnya itu menjadi di masa yang akan datang menjadi seorang yang laki-laki yang berilmu, yang alim, kemudian muhadzaban yang terdidik. Artinya punya pendidikan yang baik. Bukan hanya punya pendidikan yang baik, tapi mengamalkan dengan ilmunya yang didapat dari gurunya tadi. Nah, itu yang paling diharapkan oleh setiap orang guru. Nah, kemudian wasani yang kedua, fahtarim ustadzaka kama tahtarimu walidaika. Maka muliakanlah gurumu seperti kamu memuliakan kedua orang tuamu. Ya, karena tadi kan sudah yang pertama tadi disebutkan bahwa antara murid dengan guru itu seperti antara seorang ayah atau seorang ibu dengan anaknya. Nah, maka karena ada hubungan yang erat antara anak dan orang tua, maka harus si anak tadi memuliakan gurunya seperti dia memuliakan orang tuanya. Nah, misal bi antajlisa amamahu bi adabin, bahwa kamu duduk di belakang di depannya itu dengan adab. Artinya kita ketika berkumpul dengan orang tua kita atau dengan guru kita, maka jaga adab kita. Jadi jangan bertindak ketika berkumpul dengan orang tua kita ataupun guru kita tadi melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi tunjukkan kita punya adab dengan mereka. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi kalau kita punya adab berarti kita punya akhlak. Nah, kemudian wa tatakallama ma'ahu biadabin, dan kamu berbicara bersamanya dengan adab. Nah, kita berbicara dengan guru tadi harus dengan adab. Bagaimana adabnya kita berbicara? Di antaranya lanjutannya, wa idza takallama fala taqta kalamahu. Dan apabila kamu berbicara, maka janganlah memotong pembicaraannya. Nah, ketika misalnya guru tadi berbicara, kita jangan memotong pembicaraan si guru kita tadi. Nah, bagaimana caranya? Walakin intazir ila ayyafruga minhu. Walakin tetapi intazir, tunggu sampai bahwa selesai si guru tadi berbicara. Sudah selesai, ayo misalnya kita mau bertanya, atau misalnya kita ingin memberikan komentar. Nah, baru setelah selesai guru tadi berbicara. Nah, begitu diantara adab dengan guru. Nah, kemudian lagi wastami' ila ma yulqihi minad durus, dan dengarkan apa yang dibacanya daripada pelajaran. Nah, kalau guru kita misalnya mengajar, kemudian dia membacakan pelajaran tadi, dengarkan dengan benar-benar, dengan perhatian yang full. Serius kita belajar ketika dengan guru kita tadi. Wa idza lam tafham syai'an min durusika. Wa idza, dan apabila lam tafham, kamu tidak paham. Jadi kita belajar dengan guru kita tadi, tapi kita tidak memahami apa yang telah dia sampaikan. Min durusika, daripada pelajaranmu. Fas'alhu bilutfin wahtiramin, maka tanya dia dengan lemah lembut dan memuliakan. Jadi kita bertanya, tapi kita bertanya dengan adab, dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana caranya kita bertanya tadi yang baik dengan adab? Bi antarfa'a usbu'aka awalan. Nah, yaitu bahwa kamu mengangkat telunjuk kamu, mengacungkan telunjuk
Yang pertama, artinya kita tidak paham dengan pelajaran yang telah disampaikan. Ya, setelah guru kita tadi selesai berbicara, baru kita angkat tangan. Nah, kita angkat tangan minta izin untuk bertanya. Nah, seperti itu. Jangan langsung bertanya. Nah, berarti ini kurang adabnya. Jadi yang pertama dulu kita acungkan tangan kita, misalnya Ustadz atau mualim atau syekh misalnya. Saya mau tanya misalnya, begitu caranya. Dan ini sekarang untuk akhlak ini jarang orang mempelajarinya, hanya sebagian. Ya, yang pasti dulu yang diajarkan akhlak ini atau adab ini hanya di pondok-pondok pesantren. Ya, mudah-mudahan kita berharap misalnya ada nanti masuk pendidikan akhlak ini atau adab ini misalnya dari SD, ke SMP, kemudian dari SMA dan ke perguruan tinggi. Ya, walaupun itu umum tapi ini perlu dimasukkan. Ya, karena pemerintah juga sudah merancang program, artinya kita ini harus punya program pendidikan yang berkarakter. Ya, arti berkarakter itu artinya punya akhlak. Nah, kalau di pondok-pondok itu, kalaunya dia sudah masuk di pondok itu, yang utama itu memang akhlaknya, yang karakternya dia yang perlu kita perbaiki. Itu yang ditekankan. Bukan masalah hanya belajar ilmu apa misalnya. Nah, akhlaknya dulu. Kalaunya akhlaknya sudah baik, nah ini mudah. Ilmu-ilmu yang lain akan mudah dipelajari. Nah, tapi kalaunya sudah biar orangnya pintar tapi akhlaknya tidak, maka tidak akan membawa keberkahan. Nah, ini yang disayangkan untuk zaman sekarang. Nah, kemudian lanjut, hatta ya'dzana laka fis soal, sehingga si guru tadi memberi izin laka kepadamu fis soal untuk bertanya. Nah, kita acungkan jempol misalnya mau bertanya. Nah, kalaunya si guru kita tadi memberi izin, nah baru kita bertanya. Tapi kalaunya belum diberi izin, jangan bertanya dulu. Nah, ini adab juga. Nah, kan kadang banyak di sekolah-sekolah ini tidak ada yang seperti itu. Ya, alhamdulillah masih, kalaunya di pondok masih ini ada. Dan ini perlu ditimbulkan karakter seperti ini. Ya, karena karakter seperti ini atau adab ini akan membawa keberkahan kepada semuanya. Wa idza sa'alaka an syai'in, dan apabila bertanya kamu daripada sesuatu, fakum, maka berdiri. Dan apabila dia bertanya kepadamu tentang sesuatu, misalnya guru tadi bertanya kepada kitanya murid sebagai murid, maka murid tadi fakum wa ajib ala soalihi bijawabi hasanin, maka berdiri. Nah, seperti itu ya, ditanya si murid tadi berdiri. Nah, kalaunya memang akhlak adabnya itu yang baik, ya seperti itu. Ya, ketika seorang guru tadi bertanya di dalam kelas ataupun dalam majelis misalnya, nah maka yang ditanya tadi, muridnya tadi berdiri. Setelah berdiri lalu menjawab pertanyaan daripada gurunya tadi, tapi jawabannya dengan jawaban yang baik, yang bagus. Atau istilahnya dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, kemudian wala yajuzu an tujiba idza sa'alaka ghairaka, dan tidak boleh bahwa kamu menjawab, wala yajuz, dan tidak boleh an tujiba bahwa kamu menjawab, idza sa'ala ghairaka, apabila dia bertanya selain kamu. Ya, artinya kalau guru tadi bertanya kepada si A misalnya, nah maka si murid yang si A tadi menjawab, bukan yang si B menjawab. Atau misalnya guru tadi, ustadznya tadi bertanya kepada C, nah maka si A jangan menjawab. Ini pun diantara adab yang berlaku di dalam kelas, atau adab seorang murid dengan gurunya tadi. Kan banyak seperti itu kalau kita di zaman sekarang. Si A yang ditanya tapi yang menjawab si D atau si C. Padahal ini ya
secara adabnya kurang baik, kurang bagus, kurang pas. Fahadza laisa minal adabi, maka ini bukanlah daripada adab. Artinya kalau orang seperti itu, maka orang ini dikatakan di sini di kitab Akhlaq lil Banin ini tidak punya adab. Artinya karena gurunya tadi bertanya kepada si A, kenapa yang C menjawab, kenapa yang si B menjawab, semestinya yang si A tadi yang menjawab. Siapa yang ditanya oleh gurunya, dialah yang menjawab. Nah, jadi untuk apa? Untuk kita perlu, atau zaman sekarang ini sangat dan sangat gitu perlu belajar akhlak atau adab oleh siapapun dia, baik itu misalnya sekolah di mana, di umum, perlu juga diajari adab, karena adab ini luar biasa. Dengan adab ini maka orang akan mulia, dengan adab ini maka orang tuanya akan senang, dengan adab ini maka setiap orang senang melihat, senang apa, ada orang yang seperti itu. Artinya ada orang yang punya sopan santun atau akhlaknya itu baik. Nah, jadi orang baik ini dimanapun berada, kalaunya dia baik, maka dia akan disenangi orang lain, siapapun orang tadi, baik itu misalnya anak kecil, orang dewasa, ataupun orang tua, semua orang akan senang. Nah, maka oleh sebab itu maka kita harus belajar akhlak. Ya, mungkin untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung kepada pertemuan yang kedua. Tetap kita akan membahas dulu tentang adab seorang murid kepada gurunya, atau kita masih membaca kitab Akhlaq lil Banin. Nanti kita sambung ke pengajian yang selanjutnya, mungkin bisa fikih, kemudian bisa ini juga. Tapi yang jelas ini dulu kita khatamkan, karena sekitar berapa halaman lagi ini untuk juz 1 habis atau tamat. Nanti kita lanjut kepada jilid yang kedua. Nah, mungkin ini saja yang dulu bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita menghimbau kepada seluruh santri, khususnya yang berada di luar sekolah, khususnya yang berada di asrama, ya, mengikuti dan menyimak video ini, dan benar-benar mendabit seperti kita pengajian setiap malam Rabu di Pondok Pesantren Rasyidah Khalidiyah. Demikian akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.